Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rialdi Serviana. Saya peserta Latsar CPNS 2023 asal instansi pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 2 Learning Journal. Materi agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan tutor Bapak Insinyur Ishak Musa MM pada tanggal 14 April 2023. Nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan moto Bangga Melayani Bangsa merupakan employer branding ASN zaman now yang melayani dengan sepenuh hati. Berorientasi pelayanan. Nah, dalam definisi pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Prinsip dalam pelayanan publik. Masih dalam materi berorientasi pelayanan, yang pertama ada partisipatif. Jadi kita harus melakukan partisipasi kepada pelayanan publik. Yang kedua yaitu transparan. Kita harus melayani publik dengan cara transparan dalam hal biaya atau yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga ada responsif. Yang keempat ada tidak diskriminatif. Yang kelima mudah dan murah. Yang keenam efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh ada aksesibel atau gampang terjangkau. Kemudian yang 8 ada akuntabel. Dan yang terakhir ada berkeadilan. Panduan perilaku dalam berorientasi berlayanan. Yang pertama yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Materi kedua yaitu akuntabel. Jadi di sini ada pengertian tentang akuntabilitas, yaitu adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara menggapainya dalam banyak hal. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab menurut pengertian dari Matt Siliza dan Zonke pada tahun 2017. 5 aspek penting dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas sebagai sebuah hubungan atau accountability is a relationship, yaitu hubungan yang bertanggung jawab antara dua pihak, misalnya contoh atasan dan bawahan, perawat dan pasien, guru dan murid, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented, yaitu berupaya sedemikian rupa untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Yang ketiga ada akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability require reporting, yaitu bukti nyata dari hasil kerja sehingga hasil kerja tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence, yaitu siap menerima segala akibat dari apa yang dikerjakan, baik itu penghargaan maupun sanksi. Yang terakhir ada akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improves performance, yaitu apapun yang dikerjakan harus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Materi selanjutnya yaitu kompeten. Menurut IJI Global, kompeten adalah kemampuan seseorang yang melakukan sesuatu dengan baik, sedangkan kompetensi sebagai pengetahuan atau kemampuan dan kontribusi yang dapat diukur untuk menentukan kesuksesan kinerja seseorang. Jadi, kita sebagai ASN ini ditargetkan pada tahun 2045 itu menjadi Smart ASN ya, dikarenakan itu salah satu visi dan misi Presiden. Sesuai Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi yang pertama kompetensi teknis, yaitu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Panduan perilaku kompeten pada ASN ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua yaitu membantu orang lain belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik agar kita sebagai ASN itu kompetensinya selalu naik. Materi terakhir yaitu harmonis. Sebelumnya kita akan menjelaskan pengertian harmonis. Menurut Kamus Webster, artinya having a pleasing mixture of notes. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmonis berarti bersangkut paut dengan mengenai harmoni atau seia sekata. Menurut Wikipedia, yaitu terikat secara serasi atau sesuai. Jadi harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Nah, pentingnya suasana harmonis adalah suasana harmoni ini dalam lingkungan bekerja akan membuatkan kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling melakukan kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN harmonis. Nah, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dapat melaksanakan tugasnya, tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Kemudian, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasikan keberadaan kelompok tersebut. Kemudian PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. ASN harmonis secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya, saat saya melakukan tugas di lingkungan kerja di wilayah Puskesmas Cilograng, poin pertama pada berorientasi pelayanan,
Contohnya, saya tidak langsung merespon ketika pasien memanggil atau menanyakan informasi. Di poin kedua yaitu akuntabel, saya semena-mena saat menggunakan fasilitas negara seperti menyalakan lampu di siang hari dan lain-lain. Yang ketiga, di poin kompeten, saya kadang tidak melakukan update ilmu untuk meningkatkan skill yang saya miliki. Dan yang terakhir yaitu harmoni, saya kadang terlalu memperlihatkan kebencian kepada orang jika ada sikap orang yang tidak disukai di kantor gitu. Jadi mulai saat ini saya akan berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab sebagai PNS agar bersikap profesional dan sesuai dengan moto berakhlak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.